Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali bersama aku, Johan Sanjaya, di Resonansi Radio YouTube. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan beberapa fakta menarik dan unik tentang Kang Deddy Mulyadi, sang pemimpin Jawa Barat dengan jiwa alaminya dan visi masa depannya. Oke, akhir-akhir ini, Deddy Mulyadi atau disebut dengan KDM semakin mencuri perhatian publik. Sosoknya bukan hanya dikenal sebagai politisi, tetapi juga sebagai pemimpin yang benar-benar memahami akar budaya dan kebutuhan rakyat. Dia turun langsung ke desa-desa, merangkul kearifan lokal, serta membangun konsep kepemimpinan yang tidak hanya berbasis aturan, tetapi juga berdasarkan hati nurani. KDM adalah bukti bahwa pemimpin sejati bukan hanya yang duduk di kursi kekuasaan, tetapi yang rela berjalan di jalanan berdebu, menyapa rakyat kecil dan menjaga keseimbangan antara masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Banyak julukan yang diberikan kepadanya oleh para penggemar dan mereka yang merindukan pemimpin dengan full skill. Bukan hanya pintar berbicara, tetapi juga cerdas dalam bertindak. Nah, berikut ini adalah 10 predikat yang pantas disematkan kepada Deddy Mulyadi. Pertama, The New Visionary. Deddy Mulyadi bukan sekedar pemimpin biasa, ia hadir dengan pemikiran yang segar, berani mengambil langkah-langkah yang tidak lazim dalam dunia politik. Baginya, menjadi pemimpin bukan hanya tentang membuat kebijakan, tetapi juga memastikan kebijakan itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Inilah yang menjadikannya seorang visioner baru, seseorang yang tidak hanya mengikuti arus, tapi juga menciptakan arus perubahan itu sendiri. Kedua, visioner futuristik berjiwa leluhur. Nah, di era modern yang serba digital ini, banyak pemimpin yang meninggalkan akar budaya demi mengejar kemajuan. Namun tidak dengan KDM. Dia adalah pemimpin yang memahami bahwa masa depan hanya bisa dibangun dengan fondasi yang kuat dari masa lalu. Dalam setiap langkahnya, ia tetap membawa nilai-nilai leluhur dan luhur yang diwariskan oleh nenek moyang. Baginya, keseimbangan antara modernitas dan tradisi adalah kunci utama membangun peradaban yang kokoh. Yang ketiga, menata masa depan dengan kearifan lama. Banyak orang menganggap bahwa solusi terbaik selalu datang dari inovasi dan teknologi. Tapi bagi KDM, banyak jawaban atas permasalahan masa kini sebenarnya telah ditemukan oleh para leluhur kita sejak dahulu kala. Konsep gotong royong, musyawarah, keselarasan alam, serta filosofi tanah sebagai sumber kehidupan alam adalah nilai-nilai yang ia terapkan dalam kepemimpinan. Baginya, kearifan lama bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi pelajaran berharga untuk masa depan. Keempat, futuritisme berbalut kejayaan luhur. Nah, di sini teman-teman, banyak pemimpin berbicara tentang kemajuan, tetapi sedikit benar-benar memahami apa arti kemajuan itu sendiri. KDM tidak sekedar mengejar modernisasi, tetapi juga menjaga nilai-nilai leluhur yang telah membuat Nusantara berjaya sejak zaman dahulu. Ia membuktikan bahwa futuritisme tidak harus menghapus identitas budayanya sendiri. Justru dengan mempertahankan akar budaya yang kuat, kita bisa melangkah lebih jauh ke masa depan tanpa kehilangan jati diri. Keren kan? Nah, yang kelima, merangkul zaman mengakar ke tanah. Nah, di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, KDM tetap teguh memegang prinsipnya. Ia tidak menolak modernisasi, tetapi juga tidak melupakan asal-usulnya. Ia memahami bahwa sekuat apapun pohon tumbuh, ia akan roboh jika akarnya tidak kuat. Maka dari itu, ia selalu menekankan pentingnya menghormati tanah, menjaga alam, dan tetap berpijak pada kearifan lokal dalam menghadapi perkembangan zaman. Yang keenam, membangun peradaban dengan kearifan bumi. Bagi Kang Deddy Mulyadi, bumi bukan sekedar tempat tinggal, tapi guru yang mengajarkan keseimbangan. Alam telah memberi manusia kehidupan, dan sebagai balasannya manusia harus menjaga alam agar tetap lestari. Dalam setiap program kebijakannya, Kang Deddy Mulyadi selalu berusaha menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan, yaitu membangun tanpa merusak.
menata tanpa menghilangkan, dan berkembang tanpa mengorbankan keseimbangan alam. Yang ketujuh, dari tanah untuk semesta. Kang Deddy Mulyadi percaya bahwa segala sesuatu bermula dari tanah. Tanah adalah tempat kita lahir, tempat kita hidup, dan tempat kita akan kembali. Maka dari itu, ia selalu mengajarkan bahwa menghormati tanah adalah bagian dari menghormati kehidupan itu sendiri. Dari filosofi ini, ia membangun konsep kepentingan dan konsep kepemimpinan yang berakar pada tanah Nusantara, tetapi bercita-cita besar untuk memberikan manfaat bagi dunia. Ini tambah hebat lagi. Yang kedelapan, sang pemimpin alam atau sang pelindung warisan. Kang Deddy Mulyadi tidak hanya peduli pada manusia, tetapi juga pada alam yang menjadi rumah bagi kita semua. Ia mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang bisa melindungi, bukan hanya menguasai sebagai seorang pemimpin. Ia tidak hanya berusaha membangun infrastruktur, tapi juga menjadi kelestarian alam, budaya, dan tradisi yang menjadi warisan leluhur kita. Terus, yang kesembilan, mewarisi kebijaksanaan leluhur melangkah ke masa depan. Ini juga sangat keren, teman-teman. Kebijaksanaan tidak selalu datang dari teori akademis atau kebijaksanaan atau kebijakan politik. Banyak di antaranya justru datang dari petuah-petuah sederhana yang diwariskan oleh para leluhur. Nah, KDM memahami betul hal ini. Ia belajar dari sejarah, tradisi-tradisi, dan dari kehidupan masyarakat kecil. Dengan mewarisi kebijaksanaan tersebut, ia melangkah ke masa depan dengan dasar yang kuat, memastikan bahwa peradaban yang ia bangun tidak hanya tetapi juga berkembang. Keren banget kan? Yang ke-10, menghidupkan Nusantara dengan napas leluhur. Nusantara adalah tanah yang kaya akan budaya, tradisi, dan sejarah. Namun, seiring waktu, banyak dari warisan ini yang mulai terkikis oleh arus modernisasi. Nah, Kang DM adalah salah satu pemimpin yang berusaha menghidupkan kembali semangat Nusantara. Ia bukan hanya berbicara tentang sejarah, tapi juga menghidupkannya dalam tindakan nyata, mendorong masyarakat untuk kembali mengenal budaya mereka, menjaga alam, dan menghormati tanah menjadi tempat yang kita pijak. Nah, kesimpulannya, Kang Deddy Mulyadi bukan sekedar politisi, ia adalah sosok pemimpin yang menggabungkan visi masa depan dengan kebijaksanaan masa lalu. Baginya, menjadi pemimpin bukan hanya tentang memegang jabatan, tapi juga tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan warisan budaya. Nah, dengan pemikiran yang jauh ke depan, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai tradisional, maka KDM adalah bukti bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab terhadap rakyat dan bumi tempat kita hidup. Baiklah teman-teman, itu adalah 10 predikat yang disematkan kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan bagaimana menurut pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share.